Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada tema ngopi online ini kita coba melihat pandangan dari Gus Menteri, tepatnya pada Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beliau menjelaskan SDGs desa berkontribusi 74% atas pencapaian nasional. Nah, benar ini bahwa untuk pencapaian tujuan nasional itu memang berakar kepada desa. Nah, kebetulan desa ini dipimpin oleh dalam satu kementerian, yaitu Kementerian Desa. Beliau, Pak Gus Menteri, menyatakan 74% bisa didorong pencapaian nasional itu melalui SDGs desa. Apa itu SDGs desa? SDGs desa ini adalah Sustainable Development Goals desa. Jadi adalah tujuan pengembangan keberlangsungan desa ini selaras dengan nasional. Coba kita lihat apa yang dia kutip, yang beliau bicarakan pada Senin 2 November 2020. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Bapak Abdul Halim Iskandar memenuhi undangan International Telecommunication Union untuk menjadi pembicara dalam dialog panel tema kolaborasi antara sektoral untuk menuju kemajuan digital SDGs secara virtual. Jadi beliau diundang seminar internasional. Nah, beliau mengatakan peraturan Presiden nomor 59 tentang pembangunan berkelanjutan dijadikan dasar dalam pembangunan desa yang diarahkan ke SDGs desa. Jadi artinya pembangunan nasional yang berkelanjutan juga diarahkan kepada pembangunan berkelanjutan di desa. SDGs desa, kata Gus Menteri, pembangunan total atas desa yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan di desa. Kemudian kami melokalkan SDGs ke dalam berbagai konteks desa agar mudah mengkampanyekannya, mengimplementasikannya, dan pengorganisasiannya dari pusat ke desa. SDGs desa diimplementasikan mulai 2021 ini sesuai dengan Permendes PDT nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa, kata Gus Menteri. Nah, kemudian SDGs desa berturut-turut mencakup desa tanpa kemiskinan. Desa didorong untuk meminimalkan kemiskinan, kemudian desa tanpa kelaparan, desa sehat dan desa sejahtera, desa pendidikan, desa berkualitas, keterlibatan perempuan, desa layak air bersih, sanitasi. Tujuannya ialah desa bersinergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi merata, infrastruktur dan investasi sesuai kebutuhannya, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman nyaman, konsumsi produksi desa sadar lingkungan. Tujuan desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, lalu tujuan desa damai berkeadilan, kemitraan dalam pembangunan desa. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Untuk membumikan narasi SDGs desa, konteks desa-desa Indonesia diwakili oleh SDGs desa yang ke-8, yaitu kelembagaan dinamis budaya desa adaptif. SDG menghargai keberagaman agama, budaya, adat, dan istiadat. Jadi dalam pelaksanaan SDGs itu kita juga menghargai nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat untuk menampung kearifan lokal. Ada yang juga lebih penting lagi kepada ini, desa digital, kata Gus Menteri, termasuk ke dalam SDGs. Pada poin ke-17 terdapat kerjasama desa dengan desa lain, pihak ketiga ataupun lembaga interest dan komunitas desa yang diekspor meningkat. Artinya desa digital ini bertujuan untuk mempromosikan produk desa bisa diekspor lebih meningkat. Nah, targetnya beliau adalah jaringan internet tetap dan mobile atau HP yang berkecepatan tinggi sehingga bisa diakses oleh publik. Berikutnya, beliau berharap adanya bidang statistik desa untuk memantau pergerakan SDGs desa setiap tahun. Pada saat ini sudah 230 desa sudah menjadi contoh digital. Ya,
Ya Bapak Ibu, kalau di desa kita itu sudah punya digital wifi, maksudnya itu ada internet desa, apalagi internet desa itu dikelola oleh BUMDes, rasanya apa yang menjadi SDGs nasional itu tercapai seperti yang dikatakan oleh Gus Menteri tadi. 74% atas pencapaian nasional bisa berjalan. Iya, kenapa? Karena desa sudah memiliki akses internet. Artinya bahwa dalam mobilisasi bisnis yang ada di desa tidak lagi secara manual atau secara offline. Masyarakat di desa dengan mudah menjual hasil produknya melalui internet, melalui marketplace, sehingga terpotong jarak waktu untuk melakukan bisnis hasil produk desa. Nah, disimpulkan jika Menteri Desa ini mampu mendorong digital desa melalui wifi desa, insya Allah pembangunan nasional itu bisa terwujud, karena apa yang menjadi hasil produksi desa bisa dilakukan oleh masyarakat, tentunya mendorong pada nilai pendapatan. Jadi Menteri Desa ini bisa mendorong kemampuan SDGs nasional, karena nasional itu akar yang paling rendahnya adalah desa. Nah, ketika desa-desa ini bisa mampu membangun desa yang bisa mandiri, tentu nasional atau bangsa kita menjadi kuat. Oke, Bapak Ibu, bahwa desa digital ini selayaknya bisa prioritaskan, karena segala informasi, bisnis, pengetahuan, ataupun regulasi, dengan adanya wifi desa, masyarakat lebih cepat mengakses, karena kita tidak bisa lagi tertinggal dalam teknologi. Nah, di 2021 ke depan, jika negara ini mampu membangun desanya menggunakan digital teknologi atau wifi desa, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang besar, maju, dan bermartabat. Baik Bapak Ibu, ngopi online ini dijelaskan tentang digital wifi desa, karena artinya penting sekali desa itu memfasilitasi wifi untuk desa agar masyarakat bisa menambah pengetahuan dan menambah kemampuan nilai bisnis, tentunya adalah untuk pendapatan dan akhirnya pada kesejahteraan. Baik Bapak Ibu, itulah tema ngopi online kita. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.